Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriliana, NPM 5019085. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar. Pertemuan ketiga yaitu strategi dan desain pembelajaran PKN di sekolah dasar. Salah satu tugas guru adalah mengajar. Hal ini menyebabkan adanya tuntutan kepada setiap guru untuk dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya mengajar. Dengan kata lain, setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi mengajar. Guru akan memiliki kompetensi mengajar jika guru paling tidak memiliki pemahaman dan penerapan secara taktis berbagai metode belajar mengajar. Sesuai dengan karakteristik anak SD dan seusianya, metode ceramah akan menyebabkan siswa bersikap pasif dan tentunya menjadi pembelajaran hafalan yang membosankan. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu menguasai metode-metode yang cocok untuk pembelajaran PKN agar siswa lebih tertarik pada pelajaran tersebut. Strategi dan desain pembelajaran PKN di sekolah dasar. Strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk memilih dan mengurutkan kejadian dan aktivitas dalam pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran. Ada beberapa strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Strategi pertama yaitu strategi ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud siswa dapat menguasai materi secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini, guru memegang peranan yang sangat penting atau dominan. Dalam sistem ini, guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya saja, secara tertib dan teratur. Metode pembelajaran yang tepat menggambarkan strategi ini diantaranya yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode sosiodrama. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai objek belajar. Yang kedua yaitu jika seorang guru mengajar kepada sekelompok siswa dengan rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan berpikir, strategi ini akan kurang berhasil diterapkan kepada siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk berpikir. Jika jumlah siswa yang belajar tidak terlalu banyak, sehingga bisa dikendalikan oleh guru. Guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan guru untuk mengajar mata pelajaran PKN di sekolah dasar, yaitu ada beberapa metode yang direkomendasikan, yaitu 1. Metode ceramah. Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan guru kepada siswa. Metode ini lebih tepat digunakan apabila bahan ajar banyak mengandung informasi baru dan memerlukan penjelasan dari guru. Kekuatan metode ini apabila digunakan dengan metode lain seperti metode tanya-jawab atau diskusi yang saat ini lebih dikenal dengan ceramah bervariasi. Sehingga murid bukan hanya mendengarkan, akan tetapi berbicara dalam kegiatan pembelajarannya. Yang kedua, metode cerita. Metode ini merupakan suatu cara untuk menanamkan suatu nilai atau moral kepada para siswa dengan mengungkapkan segala karakter kepribadian tokoh-tokoh tertentu melalui cerita hikayat, legenda, atau dongeng-dongeng sejarah lokal.
Metode ini lebih tepat digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilai moral serta sikap para siswa. Yang ketiga yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab dalam menyajikan bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari guru, terutama apabila dalam proses pembelajaran guru menggunakan teknik klarifikasi nilai. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menguasai teknik-teknik tersebut dan teknik-teknik bertanya, yaitu questioning skill. Metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa atau aktivitas siswa. Yang keempat yaitu metode diskusi. Metode ini digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah atau multi-way traffic communication. Komunikasi banyak arah yang terdiri dari guru-murid, murid dan murid, guru dan murid sangat dituntut dalam pembelajaran yang berorientasi pada cara belajar. Akan tetapi, dalam penggunaan metode ini, salah satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu harus ada masalah yang akan didiskusikan. Oleh karena itu, metode ini lebih tepat dipakai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang menggunakan teknik value inquiry. Kesimpulan yang dapat diambil dalam materi yang saya jelaskan tadi yaitu sebagai calon guru tentunya harus menyiapkan diri untuk mendidik siswa dengan baik, karena harus memiliki strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembelajaran PKN yaitu metode diskusi. Metode ini bertujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah. Komunikasi banyak arah yang terdiri dari guru-murid, murid-guru, dan murid-murid sangat dituntut dalam pembelajaran yang berorientasi pada cara belajar siswa aktif. Akan tetapi, dalam penggunaan metode ini, salah satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu harus ada masalah yang didiskusikan. Oleh karena itu, metode ini lebih tepat dipakai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang menggunakan teknik value inquiry. Baiklah, itulah materi dan kesimpulan yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.